Yang pegang itu adalah barang yang masih dari misteri, berangkas dalam lebih kurang berat 1 ton. Jadi ini apa isinya? Yang jelas barang berharga. Ini buatan Jerman yang melakukan pengrusakan ini. Dia pandai, dia menghilangkan nomor register. Ketika orang Jerman ke sini, ditunjukkan ini memang produk kami. Tapi kalau seandainya yang coba merusak ini tidak menghilangkan nomor register ini, berapapun sandinya, kami akan bisa lacak buka. Baik, karena ibu sini, saya mau kasih hadiah sama ibu, mau nggak? Ibu berdiri di sini. Tangan ibu seperti ini aja, saya minta. Orang Singapura sama orang Malaysia datang sini, Pak, pasangkan kami crown, dan ibu dapat. Istana ini dibangun oleh Sultan ke-11, Sultan Hashim. Hashim ini sekolahnya di Belanda. Jadi kalau Yai nanti buka Google, Wilhelmina, Ratu Belanda itu jatuh cinta sama Hashim. Tapi karena Sultan Siak, mulai yang dari yang ke-7 ini, dia keturunan Habib. Jadi sepulang dia dari sekolah tahun 1889, apa bentuk kepedulian cinta Wilhelmina sama Hashim? Ada 4 pemberian dia. Di antaranya patung Wilhelmina. Ini. Kemudian nanti ada lukisan itu adalah hadiah ulang tahun Wilhelmina untuk Hashim. Yang 2 lagi ada lantai 2, yaitu berupa foto nikah dia dengan suami dia namanya Raja Hendrik dan mama dia Ratu Emma. Kiai di sini, Kiai mana? Ibu di posisi ya, di sini ke tangan ibu. Di sini. Siapa panggilan turuti aja tuan kan? Kapan lagi kita kan? Geser lagi maaf kayak gini. Apa yang menyebabkan Wilhelmina jatuh cinta sama Hashim? Saya bilang karena pintar. Apa kata sultan yang lain? Apakah sultan kami kurang pintar? Termasuk dari bawah Sulawesi. Gini sultan, apakah sultan Anda ini bisa bahasa Prancis, bisa bahasa Jerman, bisa bahasa Belanda, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jepang? Karena bahasa Inggris waktu itu belum sebagai bahasa pengantar. Itulah Hashim. Ini hobinya memang luar negeri, pelesir dia, Hashim ini. Makanya orang pelenting. Yang mana orangnya? Dia. Dia atau dia itu? Bisa lihat keserinnya? Enggak, dia lihat saya. Dia lihat ibu. Ibu tahu artinya? Artinya dia lihat semua. Inilah Hashim. Ya Wilhelmina jatuh cinta ini ya. Ternyata Wilhelmina betul-betul cinta sama Hashim. Ini mamanya? Ini mamanya Wilhelmina yang ini. Dia nggak cinta sama ini. Dia nggak cinta. Tapi dia dijodohkan oleh ibundanya. Apa katanya? Kau mau menggantikan aku kan jadi ratu? Ya mah, kau harus nikah. Apa kata mamanya? Mamanya tahu bahwa dia suka sama Hashim. Mana sultan yang kau tunggu itu? Dia nggak bisa jawab. Kalau kau nggak bisa mendatangkan Sultan Hashim, kau kunikahkan dengan Raja Hendrik, bangsawan Belanda. Langsung dia bilang, aku nggak cinta dia mah. Akhirnya ada tekanan daripada ibunya membuat dia harus menerima. Tapi dengan catatan. Dia dialog berdua, oke. Satu permintaanku ketika nikah. Aku tidak minta digauli layaknya seorang istri. Karena ini sudah membuat dia terima. Makanya nikahlah orang ini tahun 1901. Jadi ketika saya cerita ini sama Kepala Badan Sertifikasi Nasional, waktu itu sama Pak Bupati, ini rupanya Kepala Badan itu membaca riwayat dia. Bapak ceritanya salah nih Pak. Dia kan punya keturunan. Jawaban saya begitu, cerita saya belum habis Pak. Kapan dia menyerahkan diri kepada suami? Ketika Sultan Hashim meninggal tahun 1908. Apa dia bilang? Hari ini aku betul-betul istrimu. Hari ini aku betul-betul istrimu. Nah, dari itu setelah digauli, 2 tahun setelah itu dari pasangan ini lahirlah Ratu Juliana, Ratu Betre. Inilah dari mana? Artinya 7 tahun mereka suami istri, ya kayak gitu aja.
setelah Hashim meninggal. Artinya dia masih ingin mendapatkan Hashim. Itu cerita Hashim. Ketika Sultan Syarif Hashim meninggal di Singapura, perintah dia kawal jenazah Sultan, jangan dibuka petinya, langsung dikebumikan. Perintah dia. Rasa cinta bukan berarti dia nggak suka, tapi karena Wilhelmina Katolik. Siapa sih nggak suka sama Wilhelmina? Ratu tercantik di Eropa Barat. Tapi karena dia Katolik, dibunuh rasa cinta. Tapi anaknya yang sekolah di Eropa, Tenggulung Putih ini, nggak sama seperti ayahnya. Dia nggak bisa mengendalikan hasrat cintanya. Dia nikah dengan orang Jerman Katolik. Maka oleh hambanya apanya kecewa. Dek, kita ini kerjaan Islam, kerjaan besar, nggak bisa menerima kau nikah beda keyakinan. Pergilah kau ke Singapura sana. Nah, dari sini ada keturunan. Inilah anaknya 3 Kiai. Anaknya ini? Ya, Muslim semua. Muslim semua. Yang hidup ini dalam usia 91 tahun sekarang di Singapura. Ini Pak Ciknya nih. Pak Cik ini. Siapa? Ayah Heci, Ayah Hepa. Oh, Ini abang. apa ayah Ayah Sidik? Iya, Ayah Tunggu Sidik. Ayah Tunggu Sidik. Habib, kamu mau foto seperti ini, Beb? 1, 2. Iya lah, oke. Banyak diupload di medsos, kenapa nyari ini? Agak jadi besar ini. Masih bisa di-capture. Kalau di-share ya, 1, 2. Maisuri tadi nikah tahun 1912, sepatunya setahun kemudian baru dikirim. 1913. Prancis. Hai, buka mobil baru. Untuk meng-cross check kris ini, ada anggota DPR pusat ke sini. Dia adalah teman anak beliau. Saya masih menyimpan nomor handphonenya. Diutus di sini, Pak, saya ingin meng-cross check cerita masalah ini. Nanti saya akan datang sama anaknya ke sini. Yang ini dapat dari minta izin dia semedi dia kan di belakang ayahnya, keluarlah semacam cahaya itu ditangkap oleh para aturan itu, ternyata keseluruh lima. Jadi mungkin ibu atau mas atau kiai heran dari tadi ngelihat kenapa peci Sultan miring ke kanan semua, jawabannya karena dia Habib. Pertanyaan saya untuk kita semua, kenapa peci Soekarno miringnya ke kiri? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab pertanyaan saya baru 8 orang di sini semenjak saya tugas tahun 2017, karena menutupi bekas luka di sini. Yang paling pas itu adalah peci. Kalau nggak percaya buka Google sekarang. Tapi ketika cerita Sultan sama Panglima Tengku Mansur itu, jadi ketika Soekarno buka peci baru tahu rupanya Soekarno pakai peci ada bekas luka di sini. Di cerita Google itu ada. Itu adalah mahar nikah Sultan Syarif Hashim II dengan Mansuri pertama dibuat tahun 1915. Kalau seandainya nggak COVID ini, saya udah bawa Kiai ke situ. Yang kita lihat ya tempat tidur Sultan seperti apa, ruang tamunya seperti apa, meja makan seperti apa. Yang ada di kamar dia adalah Quran dan tasbih. Itu isinya. Kalau yang bulat ini tempat, misalnya Kiai ini sama ibu ingin ketemu Sultan untuk situ. Syukur aja anak-anak itu nggak
rewel. Kalau ada yang rewel, apa kata Sultan? Nah, kamu di sini ya. Nah, kamu di sini 15 menit ya, nak. Padahal nggak ada pintunya kan? Anak ini akan keluar di menit ke-16. Kalau dibilang Sultan 30 menit, dia akan keluar di menit ke-31. Siapa di antara itu adalah mantan gubernur Riau, almarhum Arifin Ahmad. Waktu itu Arifin Ahmad masih sekolah. Arifin, nah ini dia lalu. Dan pegawai di sini juga nggak tahu cerita. Arifin, patik tuanku, sekolah kau yang baik, patik tuanku. Setelah itu nanti engkau jadi jenderal, patik tuanku. Setelah kau jadi jenderal, engkau jadi gubernur Riau 2 kali, bukan 2 periode dia bilang, 2 kali. Patik tuanku, satu permintaanku nak ya, jangan kau sengsarakan rakyat. Patik tuanku. Kemudian Sultan semerindingnya, Sultan membaca doa, kemudian diusapnya di kepala Arifin Ahmad 2 kali. Apa yang diucap oleh Sultan? Sultan tidak menikmati. Sultan meninggal tanggal 23 April tahun 1968. Arifin Ahmad jadi gubernur 2 kali. Apakah dia bukan seorang warak? Pernah dengar lagu Laksmana Raja di Laut? Yang Ibu Sami? Laksmana itu, Datuk Laksmana itu adalah garis dari orang Bugis sana. Dia panglima perang Sultan di laut. Ketika dia bertemu dengan Datuk Laksmana, Datuk, patik tuanku, setelah kita meninggal, lebih duluan ramai daerahku daripada tempat Datuk. Tempat Datuk itu di Bukit Batu. Bukit Batu itu tempat unit pengolahan ibu kotanya Kecamatan Sungai Paning, tempat unit pengolahan minyak. Kalau di Jawa di Cepu, seharusnya daerahnya maju, tapi daerah itu gitu. Sementara Sultan yang tinggalkan cuma istana ini. Ketika Sultan menyerahkan ini, kehidupan masyarakat ini seperti kota mati siang. Bagi yang tinggal sini adalah orang kaya yang punya kebun luas, kebun karet luas, kebun kelapa luas, ya. Yang orang-orang yang tidak ada kerjaan dia keluar dan siap mencari penghidupan baru. Betul-betul kota mati. Apa kata kakek saya waktu itu? Apakah Sultan salah ucap ini? Kenapa dia mengatakan itu sama Datuk Laksmana? Lebih ramai duluan daerahku daripada tempat Datuk. Kapan ini terjawab? Ketika almarhum Sarwan Hamid jadi Menteri Dalam Negeri, Undang-Undang Otonomi Daerah. Ini jadi kabupaten, duluan ramai ini dan Kecamatan Bukit Batu itu tetaplah seperti itu. Itulah ucapan Sultan. Saya akan tunjukkan meja belajar Sultan dan situ kita akan merinding apa kalimat Sultan. Nanti buka di Google, cari nama Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig Beethoven sama Strauss. Ini cuma ada 2 dulu. Satu lagi di Jerman Timur, Berlin. Ini saya terakhir waktu diputarkan teman ini agak slip ya, hingga dia bisa enggak. Ini harus dirawat sekali lagi baru dia bisa berputar. Ini masih bisa diputarkan. Itu yang CD yang besar terus. Itu kasetnya 14 lagi ada dalam ini kaset. Kebetulan ini lagunya Wolfgang Amadeus Mozart. Yang bolong-bolong itulah notnya disentuh oleh yang ulir itu. Dia digerakkan oleh Pegas Per. Jadi bukan listrik. Ketika ini ditanyakan sama apa kata Sultan Hashim sama Jerman pembuatnya, apakah Anda akan buat ini banyak? Tidak Sultan, cuma 2. Satu Sultan, satu punya kami. Kalau kalian buat banyak, nggak usah. Tapi kalau hanya 2, oke, bisa terima. Ketika lukisan ini dibuat oleh Wilhelmina, mamanya Ratu Emma nanya, ya Wilhelmina sendiri, ini kau buat untuk siapa? Nggak dijawabnya. Oleh pembantunya ngomong, Ratu boleh nggak kami nolong membuat ibu? Nggak usah. Artinya dia ingin mempersembahkan yang terbaik untuk Sultan Hashim. Tapi pertanyaannya, ketika lukisan ini selesai, kemudian diberikan kepada Sultan, Sultan ngomong cuma satu saja kalimatnya, terima kasih. Apa perasaan ibu selaku membuat ini? Perasaan ibu gembira, dia kecewa loh. Ya kenapa kita? Masa perempuan tuh akhirnya disanjung loh kan? Woi lukisannya bagus loh, rapuh, cantik lukisannya, oh gini. Sultan ngomong cuma satu aja. Terima kasih. Terima kasih. Wilhelmina itu hampir menangis loh, ya? Memendam kekecewaan dia.
Tapi untuk menutupi kekecewaannya, Sultan boleh nggak saya kasih patung? Itulah patung Wilhelmina tadi. Cuman teman-teman di sini nggak bisa menguraikan cerita itu. Iya. Karena ini detail ini. Nah, kalau nggak barangnya nggak mungkin barang itu terbang dari Belanda ke sini kalau nggak ada ceritanya. Saya ada tamu saya dari UNJ Jakarta, seorang ibu profesor. Ketika saya ceritakan itu, ibu tuh menangis, profesor. Mohon maaf Prof, kenapa profesor menangis? Bapak nggak ngerti. Wilhelmina membuat lukisan ini dengan perasaan cinta yang tulus. Di mana digambarkannya Prof? Ini katanya. Di rusa ini. Rusa ini diibaratkan ini Wilhelminanya. Dia pasrah. Sementara Sultan matanya kemana? Ini digambarkan oleh Profesor. Makanya dia perasaannya masa hanya terima kasih. Diresapi ini ya. Ini meja ini 1903. Waktu itu Sultan Syarif Qasim II belum berusia 11 tahun, dia berkirim surat kepada ayahnya Hashim. Apa isi suratnya? Kiriman ayahanda sudah Ananda terima. Ya. Kiriman ayahanda sudah Ananda terima. Tapi bolehkah Ananda bertanya, apakah uang yang ayahanda kirim itu uang halal? Kalau anak kiai ngirim surat seperti itu ke kiai, apa jawaban dia? Oh itu tuh Sultan Syarif Qasim II belum 11 tahun. Itu suratnya. Karena seumur-umur Sultan Syarif Qasim II tidak pernah memegang uang. Itulah yang ditanyakan. Ayahnya menangis, Hashim menangis. Tapi surat itu tidak bisa kami pos. Dia mimpi carilah sumur di dalam sebuah istana. Dulu kan, kalau sekarang kan gampang ya. Carikan buka Google, ketemu. Dulu kan hampir berbulan juga mencari akhir, ketemunya di sini. Dibawalah air pakai deterjen, kemudian dimandikanlah putri itu. Semuanya Allah, atas kuasa Allah. Setelah itu pulang sini, dia sembuh. Boleh dikatakan setiap Jumat para santri disuruh oleh kiainya mengambil air di sini. Setiap subuh Jumat suruh ngambil air di sini. Ini kemarau hujan segini air. Kayak gitu ya. Paling turun dikit, nggak pernah kering. Padahal ketika Siak jadi kabupaten dibuat sumur bor yang keluar mineral. Kemudian ada zat besinya. Ini enggak. Bening ya. Saya ada memandikan apa dia? Kejadiannya Desember 2019. Anak itu kena polio. Tapi dia anak tidak bisa jalan.